Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan fitur replace skala kuesioner. Bagi rekan-rekan yang sudah melakukan install atau pemasangan program, pada spreadsheet-nya maka akan muncul menu psikometri ini. Nah, yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah fitur replace skala kuesioner. Kita akan terapkan atau simulasikan dalam konteks mereverse item negatif. Di sini saya sudah menyiapkan blueprint School Engagement Scale dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Nah, dalam blueprint ini sudah ada variabel, dimensi, indikator, dan yang paling penting adalah notasi positif dan negatif. Mungkin mengingatkan saja rekan-rekan, item positif adalah bunyi item yang mendukung konstruk teori yang sedang diukur. Sementara negatif itu justru yang berlawanan dengan konstruk teori yang sedang diukur. Ini item pertama, saya berpakaian sesuai aturan yang berlaku di kampus. Nah, itu sesuai dengan indikatornya, yaitu menaati peraturan. Hingga notasinya positif. Sementara di item kedua, saya berbuat onar di lingkungan kampus. Dan itu bertolak belakang atau berlawanan dengan indikator ini, menaati aturan. Sehingga dianggap item negatif. Maka ketika misalkan saya membaca item kedua ini dan saya tidak pernah berbuat onar, saya akan memilih sangat tidak sesuai. Tapi skornya justru malah kecil 1. Seharusnya ini yang paling tinggi yaitu 5. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Merubah yang seharusnya itu 5, sedangkan yang tercatat di dalam data tryout nanti adalah 1. Begitupun seterusnya. 2 menjadi 4, 3 tetap 3, 4 menjadi 2, dan 5 menjadi 1. Baik, kita akan mulai. Jadi tolong persiapkan satu spreadsheet kosong yang sudah terpasang programnya. Nah, di sini ada data dari hasil Google Form, yang mana ini adalah hasil tryout. Kita coba kopikan saja seluruh itemnya. Dalam skala ini ada 80 butir item yang di tryout-kan. Jadi kopikan dulu seluruh butir item rekan-rekan semua. Ctrl C, kemudian saya paste di B1. Karena ini akan saya jadikan ID. 1, 2, 3. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah kita akan menandai terlebih dahulu item mana saja yang negatif, karena hanya item negatif saja yang kita reverse. Mempermudah, kita split screen. Nah, di sini karena ini hasil dari tryout, maka bunyi itemnya masih ada. Untuk memudahkan kita beri pelabelan agar mudah untuk mencocokkan dengan nomor item di blueprint ini. Nah, saya ingin memberi label supaya tidak hanya angka, supaya tidak membingungkan, terlebih terlihat jelas. Saya ingin menggunakan huruf P sebagai tambahan. Jadi P1. Di sini P saya hayati sebagai pertanyaan 1. Ini bebas ya. Mungkin rekan-rekan ingin A, item 1 gitu ya, atau I, bahasa Inggris item 1, 2, dan seterusnya, itu bebas. Ini fungsinya hanya untuk memudahkan. Setelah itu di drag sampai seluruh item. Nah, jika sudah ini, maka akan lebih mudah. Jadi kita lihat di sini, oh item 2, item 4, item 5 negatif. Kita tandai. Nah, klik saja di selnya, kemudian supaya sekalian, itu rekan-rekan bisa tekan dalam keyboard itu tombol CTRL atau Ctrl, kemudian klik sel yang ingin dipilih. Di sini item negatif 4 dan 5. Kita klik P4 dan P5. Nah, dan seterusnya sampai dengan seluruh item negatif itu terpilih. Setelah itu kita tandai warna kuning. Di sini saya contohkan 3 saja dan kita persingkat videonya agar nanti sudah ada yang seluruhnya sudah saya tandai. Oke, baik. Di sini sudah saya tandai seluruhnya item-item negatif. Nah, selanjutnya adalah sebelum melakukan reverse, saya mungkin ingin merecall atau barangkali
rekan-rekan ada yang belum tahu bagaimana proses reverse secara manual. Nah, ini saya tampilkan dalam rangka merecall dan juga agar rekan-rekan tahu apa sih fungsi atau di titik mana program tersebut memudahkan proses reverse ini. Nah, jadi dalam proses reverse itu kita merubah yang semula 1 di sini menjadi 5 skornya. Namun dalam proses manual itu tidak bisa secara langsung, melainkan perlu dirubah terlebih dahulu atau masuk ke jembatan ini menjadi huruf terlebih dahulu. Nah, jadi 1 dirubah dulu menjadi A dan seterusnya. Setelah itu, setelah semuanya dirubah, baru dirubah ke sini. Nah, kita contohkan di sini. Misalkan nih item negatif, cukup kita coba di 3 ini saja ya. Kita klik ini, klik ini, klik ini. Kemudian di dalam keyboard klik CTRL-H. Nah, kemudian muncul kotak dialog di atas ini. Pada kolom find what, itu kita ingin mencari apa atau apa yang ingin kita rubah. Kita ingin merubah tadi proses pertamanya adalah dari angka menjadi huruf. Maka kita tuliskan dulu di sini angka 1 ingin kita rubah menjadi huruf A. Setelah itu baru klik replace all. Maka semuanya terubah yang semula 1 menjadi A. Dan dilakukan begitu seterusnya sampai 5 menjadi E. Bagi yang memang skalanya 1 sampai 5. Mungkin bagi yang 7 itu 7 menjadi G. Nah, setelah semuanya menjadi huruf, kemudian ditukar. A ingin jadi apa? Tadi 1 sama dengan A sama dengan 5. Berarti di sini A menjadi 5. Klik lagi, replace all. Nah, sekarang ini sudah ter-reverse. Jadi itu cara manualnya. Dan ini saya contohkan pada 3 sel saja. Nanti jika ingin mencoba manual itu dipilih seluruhnya. Nah, lalu bagaimana jika di dalam spreadsheet yang sudah terpasang programnya? Maka klik menu psikometri, kemudian klik fitur replace skala kuesioner ini. Nah, nama preset boleh diisi, boleh tidak. Jika tidak, maka akan otomatis tersimpan sebagai judul autosave. Nah, kita coba di sini reverse ya, kasih judul reverse saja. Nah, kemudian dipilih item mana saja. Nah, tanda-tanda kuning ini untuk memudahkan. 2, 4, 5. Kita klik item 2, item 4, item 5. Dan seterusnya. Sampai item terakhir yang negatif. Saya persingkat videonya. Oke, baik. Saya sudah klik centang pada seluruh item yang negatif. Nah, selanjutnya adalah silahkan di sini lihat ada bagian 2. Di sini ada nilai awal, ada nilai pengganti. Jadi yang dimaksud nilai awal itu tadi berapa? Misalkan kita ingin merubah 1 menjadi 5, berarti nilai awalnya 1, penggantinya 5. Dan begitu seterusnya. Kan tambah kolom dengan tombol tambah, berarti 2 sama dengan 4, 3 sama 3, 4 sama dengan 2, 5 sama dengan 1. Oke, baik. Terus di sini ada bagian 3. Opsi output. Nah, itu dipilih jika teman-teman ingin hasil dari reverse-nya itu tidak menimpa data langsungnya. Jadi misal nanti hasil reverse 72 itu tidak langsung terganti di sini, tapi ada di sel yang lain. Mungkin apabila teman-teman ingin data yang sudah ter-reverse dan data awalnya itu tetap ada. Tapi di sini untuk memudahkan kita langsung saja ditimpa pada kolom tersebut. Tapi nanti di akhir kita contohkan bagaimana menggunakan opsi output ini ya. Jadi setelah diklik semuanya, item-item yang negatif, kemudian diisi perubahannya, setelah itu klik proses. Nah, kemudian ada keterangan, sudah dirubah. Oke, nah, jadi sel-sel yang sudah berjudul ada underscore replace-nya, itu artinya sudah berhasil ter-replace atau terubah. Dalam konteks ini sudah berhasil di reverse.
Nah, sekarang coba kita buktikan dengan data mentahnya. Tadi item negatif itu adalah di 2 ya. Berarti 2 artinya sama dengan 4 dan 1 itu sama dengan 5. Berarti kemungkinan seharusnya pada spreadsheet yang satunya lagi datanya adalah 45555. Nah, sudah sesuai ya, 4555. Kita cek lagi pada item yang keempat, 455554. Berarti seharusnya 2, ya betul, seharusnya 2, 1111, 2. Ya, betul ya, 22, 1111, 2. Nah, jadi ini sudah ter-reverse semuanya. Nah, maka apabila sudah seperti ini sudah siap untuk dianalisis. Ya, rekan-rekan bisa download, klik menu file di atas, kemudian pada bagian download, pilih CSP. Baik itu digunakan dalam Jamovi, JASP, dan lain sebagainya. Nah, sudah selesai sampai situ. Saya ingin mencontohkan bagaimana apabila kita menggunakan opsi output. Nah, kalau kita anggap kelima item ini adalah item negatif dan ingin kita reverse. Ini kita contoh. Nah, klik seperti tadi. Kemudian kita pilih item ini ya. Nah, jika ingin langsung semuanya tuh, kita ingin mengklik 5 item ini. Nah, kita cukup centang sekali di sini. Kemudian di dalam keyboard tekan tombol Shift. Kemudian langsung centang kolom terakhir. Maka otomatis seluruhnya tercentang juga. Nah, kemudian kita beri perubahannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita klik opsi ini. Nah, kemudian ditanya sel tujuannya di mana. Nah, silahkan klik. Jadi nanti outputnya akan ada judul headernya. Jadi silahkan klik di headernya atau di baris pertama. Outputnya ingin di sini. Nah, kemudian pilih sel. Nah, sesuai CD1, kemudian klik proses. Sudah. Oke. Nah, outputnya menjadi akan berderet secara otomatis. Tapi jika ingin langsung tertimpa pada sel tersebut, tidak usah memilih opsi output. Baik, sekian untuk penjelasan dari fitur replace color questionnaire. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.